Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, yang sudah siap untuk firman Allah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga yang empunya kuasa di bumi maupun di sorga, saat ini kami bersuka cita akan mendengar firman-Mu, dan kami bersyukur atas kesempatan ini yang Tuhan karuniakan. Secara bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman-Mu melalui media elektronik. Ya Bapa, tolong kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dan ampunilah kami, sebab kami berdoa dalam pengampunan Yesus Kristus, nama yang termulia. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita Kejadian 41 ayat 37 sampai 49. Kejadian 41 ayat 37 sampai 49. Di bawah perenungan tidak cukup dengan pengetahuan. Sabda Tuhan kepada kita, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Janat Painah, serta memberikan Amsnat anak Potifar imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin.
Nah, saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang terjadi baik dari diri Yusuf maupun Firaun, bahkan orang Mesir, saudara-saudara. Nah, tema kita pagi ini tidak cukup dengan pengetahuan. Ya, memang salah satu contoh yang dapat kita pelajari tidak cukup dengan pengetahuan. Sebagaimana kita mengetahui setiap hari kita makan dan minum, kita punya pengetahuan untuk memperoleh itu. Memperoleh bagaimana kita memperoleh berkat, bagaimana kita menikmatinya, bagaimana kita merasakannya. Dan salah satu kita yang sering kita lupakan, yaitu tidak cukup dengan pengetahuan. Misalnya contoh yang kedua, tanggal lahir kita, saudara-saudara. Semua orang punya tanggal lahir, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Tidak cukup kita hanya tahu itu, tetapi dari mana kita sesungguhnya bisa ada di bumi ini, di dunia ini. Tidak cukup kita hanya tahu hari, tanggal, tahun, hari lahir kita, Senin atau Sabtu dan seterusnya. Tidak cukup, saudara-saudara, dengan pengetahuan itu. Tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan akal budi dan kebijaksanaan. Nah, inilah yang terjadi di dalam ayat 38. Ketika Roh Allah menguasai Yusuf dan Firaun menjadi saksi, sehingga Firaun mengatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tidak cukup kita berakal budi, tetapi juga bijaksana. Artinya bijaksana memahami apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu bersumber dari Tuhan Allah. Karena itu Yusuf memuliakan Tuhan senantiasa. Karena dia tidak cukup berakal budi, tetapi juga bijaksana bagaimana ia mengetahui akal budinya bersumber dari Allah, pengetahuannya, dan apa yang ia miliki. Sehingga ia dapat melihat masa depan dan itu dipahami. Itu karena Tuhan. Dan itulah yang dikatakan berakal budi dan berpengetahuan. Berakal budi dan bijaksana. Jadi tidak cukup kita berakal budi, tapi juga bijaksana di sini sungguh-sungguh mengartikan kita bahwa kita menyadari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mempunyai akal budi tetapi juga bijaksana untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, inilah tema kita. Tidak cukup dengan pengetahuan, tidak cukup kita tahu tanggal lahir, hari, bulan, dan tahun, tetapi bagaimana ini terjadi atas diri kita sehingga kita ada di dunia ini. Oleh karena Tuhan. Demikian Yusuf juga. Oleh karena Tuhan yang memakainya oleh kuasa Roh Allah. Sehingga Firaun yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, menyatakan itu di dalam ayat yang ke-39. Dikatakan dalam ayat 39, saudara-saudara, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, saudara-saudara, ini dipahami karena Roh Allah menguasai Firaun
dan menguasai Yusuf. Dikatakan dalam ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ternyata roh Allah bekerja atas diri Firaun untuk mengakui karya Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup Yusuf, dan Firaun menjadi saksi dari roh Allah yang berkuasa. Sampai roh Allah itu berkuasa juga atas Firaun untuk menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Nah saudara-saudara, ini penting bagi kita yang percaya saat ini untuk memahami pekerjaan bukan hanya tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi juga dengan hati yang bijaksana bagi kemuliaan Allah dalam hidup. Di dalam Yesus Kristus, saudara. Tidak cukup kita mengetahui Yesus Kristus Tuhan, tapi kita jauh dari perintah-perintahnya. Tidak cukup kita hanya dengan pengetahuan Yesus Kristus itulah Tuhan, tapi tidak ada penghayatan iman kita senantiasa kepadanya. Dan kita tidak mempraktekkan hidup kita apa yang diperintahkan Tuhan, saling mengasihi, maka engkau akan dikenal muridku. Nah saudara-saudara, ini penting bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur karena kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sangat luar biasa dan kami berbahagia untuk itu. Beri kami hati yang bijaksana, beri kami hati yang rendah hati, hati yang penuh kelembutan, hati yang penuh percaya kepada Allah yang memimpin hidup ini. Biarlah roh Allah menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, puji Tuhan senantiasa. Sampai jumpa. Haleluya.